Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan kita ini memberikan manfaat bagi diri kita, keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin fid dunya wal akhirah. Takut kepada Allah dan takut kepada makhluk itu beda, ya. Seorang ulama mengatakan man khafa syai'an harobaan wa man khafa Allah haroba ilaih. Ini perbedaannya. Barang siapa yang takut terhadap sesuatu, dia akan menjauhi sesuatu tersebut. Tapi barang siapa yang takut kepada Allah, dia akan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang takut tsunami, ya jangan tinggal di pantai, jauhi tsunami. Kalau takut gunung meletus, jangan tinggal di kaki gunung. Kalau takut binatang buas, jangan tinggal di hutan. Takut preman, ya jangan dekat-dekat preman. Man khofa syai'an harobaan. Barang siapa takut terhadap sesuatu, dia menjauhi. Tapi barang siapa yang takut kepada Allah, haroba ilai, makin dekat kepada Allah. Makin takut kepada Allah, makin dekat kepada Allah. Kemudian takut itu, takwa atau takut itu ada dua cara yang harus kita lakukan supaya kita sampai kepada takwa. Dan dua cara ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 63. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ada dua cara untuk sampai kepada takwa. Yang pertama, khudhu ma atainakum biquwwa. Pegang Al-Qur'an dengan serius, pegang. Kemudian ingat apa yang ada di dalamnya. Karena baca sampai ingat apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi dua cara. Yang pertama, pegang Al-Quran dengan serius. Yang kedua, mengingat isinya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mari kita bahas satu ayat di pagi yang cerah ini, dalam rangka untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mulai dari satu kisah. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Aisyah radhiyallahu anha. Pada satu waktu datang seorang sahabat di hadapan Rasulullah. Kemudian sahabat ini berkata, ibu-ibu bisa dengar ya? Suaranya bisa dengar ibu-ibu? Nah, sahabat ini berkata, ya Rasulullah, wallahi tidak ada orang yang aku cintai di muka bumi ini melebihi engkau. Engkau lebih aku cintai daripada anak dan istriku. Bahkan engkau lebih aku cintai daripada diriku. Kata Rasulullah, bagus.
Tapi ya Rasulullah, apabila aku pikirkan tentang kematianku dan kematianmu, aku khawatir ya Rasulullah, kita tidak bisa jumpa lagi. Loh kenapa? Karena Anda Rasul, Nabi, pasti meninggalnya masuk jannah. Sementara saya orang biasa, ya kemungkinan meninggalnya masuk neraka. Dijawab oleh Rasulullah, la anta fil jannah. Ndak, kau juga masuk jannah insya Allah. Ya Rasulullah, walaupun aku masuk jannah, aku khawatir kita ndak bisa jumpa lagi. Loh kenapa? Kau Nabi, Rasul, jannahnya Jannatul Firdaus, Jannatul A'la. Sementara aku orang biasa, jannahnya jannah biasa. Rasulullah diam, tidak bisa menjawab. Sampai akhirnya Allah menurunkan ayat. Dan kisah ini menjadi sebab turunnya ayat ini. Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 69. Yang bunyinya wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang melakukan dua hal, kata Allah, maka dia akan dimasukkan ke Jannatul Firdaus, Jannatul A'la, dipertemukan dengan 4 manusia terbaik yang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah, yaitu para nabi atau rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ya Rasulullah, kata sahabat tersebut, hanya dengan melakukan dua hal aku akan masuk jannah, dipertemukan dengan engkau dan orang-orang baik yang lain. Naam, kata Rasulullah, iya. Aku bisa jumpa dengan kau selama-lamanya. Naam, kata Rasulullah, iya. Ya Rasulullah, selama aku di dunia aku ingin jumpa kau dan perjumpaan dengan kau tanpa perpisahan. Dan kalau sudah pisah dengan engkau, aku ingin jumpa dengan kau di jannah selamanya, kata Rasulullah. Cukup lakukan dua hal. Dua hal itu adalah itaatullah wa itaatur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya Rasulullah, hanya dengan taat kepada engkau, taat pada Allah dan taat kepada Rasul, aku akan jumpa dengan engkau selama-lamanya. Nah, dan jumpa dengan 4 manusia terbaik, Rasul, Siddiqin, Sholihin, Syuhada. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kita tidak usah bicara tentang Nabi dan Rasul, sudah jelas posisinya tinggi, kita sulit untuk menyamainya karena itu manusia istimewa. Kita tidak usah bicara siddiqin. Siddiqin itu di zaman Rasulullah aja sulit, apalagi zaman sekarang sulit carinya. Kita tidak usah bicara syuhada, karena syuhada itu hasil daripada peperangan, ya, mereka yang syahid karena berangkat berperang. Nih, mari kita bahas tentang sholihin. Urutannya nomor 4, paling rendah, orang soleh. Seperti apa keistimewaan orang soleh? Yang pertama, saya ambil satu contoh, Imam Abu Hanifah. Anaknya putri namanya Hanifah. Itu sholat subuhnya menggunakan wudhu sholat isya. Saya ulangi lagi, sholat subuhnya menggunakan wudhu sholat isya. Loh, kok iso? Ya tidak batal-batal, karena dia hidupkan malamnya untuk tahajud, untuk qiraatul Quran, untuk sholawat, untuk berzikir dan lain sebagainya. Sholat subuhnya menggunakan wudhu sholat isya. Ditanya oleh temannya, ya Syekh, oleh muridnya,
Ngomong-ngomong di dalam hidupmu, berapa kali kau lakukan itu? Sambil menangis beliau menjawab, tolong jangan sampaikan kepada orang-orang kecuali setelah aku meninggal. Wallahi aku melakukannya 40 tahun berturut-turut. Itu solihin. Urutan keempat tadi. Sulit. Kita untuk melakukan hal seperti itu sulit. Tapi apa kata Allah? Cukup lakukan dua hal. Ita'atullah wa ita'atur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul akan digabungkan oleh Allah bersama dengan orang-orang seperti itu. Nih contoh solihin yang kedua. Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini dia mau mau besuk anaknya, ya silaturahmi ke rumah anaknya. Sampailah dia ke rumah anaknya. Sampai di rumah anaknya kata istri anaknya, mantunya, "Lu, anakmu udah ada di rumah, ada di pasar, lagi jaga tokonya." "Oh ya, saya parani tokonya." Berangkatlah dia ke pasar menuju ke toko anaknya. Dari kejauhan dia melihat anaknya sedang niup timbangan. Makin dekat makin jelas anaknya niup timbangan. Ditanya oleh Ibrahim bin Adham, "Nak, apa yang kau lakukan?" "Ya meniup timbangan." "Loh, supaya apa?" "Supaya hilang debu di atasnya." "Loh, kenapa?" "Supaya tidak merugikan konsumen." Beliau takbir, "Allahu Akbar." "Nah, yang kau lakukan ini lebih baik daripada umroh." Sulit. Di Karanganyar ini, kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah, ya, malah dikasih batu di timbangannya, ya Pak ya, kecuali mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditiup debunya supaya tidak berat, supaya tidak merugikan konsumen. Itu amalan orang soleh. Sulit. Tapi apa kata Allah? Cukup lakukan dua hal. Ita'atullah wa ita'atur Rasul. Insya Allah dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang seperti itu. Contoh yang ketiga, orang soleh dan sekaligus dia sahabat, namanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab. Anda tahu pada satu waktu Umar naik kuda, kemudian jatuh dari kuda, sakit dalam waktu yang cukup lama. Teman-temannya besuk. Kata temannya, "Ya Umar, kau itu sakit karena jatuh dari kuda." Kata Umar, "La, wallahi aku sakit bukan jatuh dari kuda, aku jago main kuda." "Loh, kenapa kau sakit?" "Nih ketahuilah," kata Umar, "waktu aku naik kuda, aku mendengar di kejauhan sayup-sayup suara seorang sahabat membaca Al-Quran. Al-Quran itu masuk ke dalam dadaku, gemetar badanku, hilang keseimbanganku, aku jatuh, dan dalam keadaan jatuh itu aku tetap pikirkan ayat itu, dan aku sakit karena ayat itu." "Ayat apa itu ya Umar?" "Dua ayat." Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tur ayat 7 dan 8. "Inna adaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi'." Sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti datang dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kedatangannya. Sulit. Coba lihat. Yang baca Quran bukan Umar, orang lain, bukan di masjid, di atas kuda. Di atas kuda kan di jalan. Bukan satu juz, rong ayat tok. Yang baca orang lain. Bandingkan dengan kebanyakan orang-orang sekarang. Baca Qur'annya sak juz. Di masjid yang empuk karpetnya, ber-AC. Baca sendiri. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-10 anggap 10 kali. Ayat ke-20 gak jelas suara ngaji apa ngoroknya. Sulit. Itu amalan orang-orang soleh. Tapi apa kata Allah? Cukup lakukan dua hal. Ita'atullah wa ita'atur Rasul.
maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita, menggabungkan kita dengan manusia-manusia terbaik, dimasukkan ke Jannatul A'la, Jannatul Firdaus. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Itulah ayat dan asbabun nuzulnya. Satu ayat tapi bisa memberikan pelajaran yang penting. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan dua pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat ini. Surat apa tadi? Surat Surat apa tadi? An-Nisa ayat 69, ya. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa, ya. Nah, mari kita melihat ada dua pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat ini. Pelajaran yang pertama, tidak ada aktivitas yang paling penting yang dilakukan manusia selama hidup di muka bumi ini kecuali dua: itaatullah wa itaatur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini pelajaran pertama. Ustadz, bisakah kami melakukan aktivitas yang lain? Boleh, dalam rangka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Boleh. Kami mau bisnis, mau garap sawah. Boleh, dalam rangka untuk taat kepada Allah dan nomor satu. Yang kedua, pelajaran yang kedua, tidak ada ilmu yang paling penting untuk dipelajari oleh seseorang selama dia hidup di muka bumi ini kecuali dua ilmu, yaitu ilmu untuk taat kepada Allah dan ilmu untuk taat kepada Rasul. Ustadz, bolehkah kami mempelajari ilmu yang lain? Boleh, dalam rangka untuk bisa mendapatkan ilmu untuk taat kepada Allah dan saya mau belajar matematika, boleh. Mau belajar komputer, boleh. Mau mempelajari ilmu antariksa, silakan. Tapi ingat, dalam rangka untuk bisa mendapatkan ilmu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu dua kesimpulan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan yang amat sangat singkat ini, saya akan menggarisbawahi tentang ilmu, ya. Kalau kita bicara tentang ilmu taat kepada Allah dan Rasulnya, kita batasi pada ilmu yang paling mendasar. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang sahabat, fa'lam annaka lan tataqarraba ilallah bisay'in ahabba ilaihi bin kalami. Fa'lam annaka lan tataqarraba ilallah bisay'in ahabba ilaihi min kalami. Ingat, ketahuilah, kalian tidak akan pernah bisa mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah melebihi kalam perkataannya, yaitu Al-Quran. Maka berdasarkan perkataan sahabat ini, ilmu yang paling mendasar untuk taat kepada Allah dan Rasulnya adalah Al-Quran. Dan ilmu ini sudah kita kenal, sudah puluhan tahun, ya. Sudah kenal Al-Quran 50 tahun beliau, rata-rata 40 tahun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyegarkan kembali 4 atau 5 kedudukan Al-Quran di hadapan kita, supaya kita memegang Al-Qurannya dengan lebih serius lagi. 5 kedudukan Al-Quran, ya. Ayatnya amat sangat mendasar, ya. Kalau toh harus mengulang, ya mengulang, katakanlah. Kalau dianggap baru, ya baru, tidak apa-apa. Biasanya orang kalau sudah S1 lupa pelajaran kelas 1. Kalau sudah S2 lupa pelajaran kelas 2. Kalau sudah S3 lali kabeh, ya. Kita ulang pelajaran kelas 1. Nih, kedudukan yang pertama, saya harapkan ada yang mencatat, minimal 1 orang.
Kedudukan Al-Quran, positioning Al-Quran yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wah, Masya Allah. Ayatnya singkat tapi istimewa. Saya ulangi lagi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini kita bacakan ayat ini di waktu fajar. Bacaan di waktu fajar ini disaksikan oleh malaikat. Apa kata Allah? Katakanlah dengan rahmat Allah dan karunia Allah, rahmatullah, fadlullah, sepantasnya lah kalian bergembira. Itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Rahmat Allah dan karunia Allah lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan manusia. Apa itu rahmat Allah dan karunia Allah? Saya buka 10 tafsir. Hampir semua mengatakan rahmat Allah adalah Islam yang kita anut. Karunia Allah Al-Quran yang kita bahas, kita baca, kita pelajari. Maka walaupun ada juga mufasir yang mengatakan membalik ya. Rahmat Allah itu Al-Quran, fadlullah itu Islam. Ada juga yang menggabungkan. Tapi pada dasarnya hampir semuanya sama. Apa itu? Maka seseorang dikatakan mendapat rahmat dan karunia Allah apabila dia berislam dan mempelajari Islam. Maka itu lebih baik daripada dunia yang mereka kumpul. Sudah Islam, mempelajari Al-Quran, sepantasnya lah kalian bergembira. Itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan. Nih saya mau tanya nih, untuk memudahkan pemahaman. Anak muda saya tanya, namanya siapa Pak? Anda ya? Pak Denny. Denny. Saya mau tanya Pak Denny. Kalau disuruh milih Al-Quran atau Pajero Sport edisi terbaru, milih mana? Pak Denny, suruh milih Al-Quran atau Pajero Sport edisi terbaru, harganya mungkin mendekati 1 M. Milih mana? Al-Quran, betul. Betul. Subhanallah, ini minoritas. Di luar sini orang lebih memilih Pajero daripada Al-Quran. Jangankan Pajero, Avanza pun dia pilih dan dia korbankan Al-Quran. Pertanyaan yang kedua. Nih kawan saya ini. Tidak boleh, petugas tidak boleh diganggu ya. Pak Dewi saya tanya tidak apa-apa. Kawan akrab saya ini. Pak Dewi suruh milih Al-Quran atau villa 10 biji di Tawamangu. Ya, lokasinya bagus, view-nya istimewa, ada kolam renangnya, di bawah kolam renangnya ada kafe. Milih mana Pak? Milih Al-Quran. Ini minoritas ini. Milih Al-Quran. Di luar sana kebanyakan manusia memilih villa. Jangankan villa, KPR pun dia pilih dan dia tendang Al-Quran. Nih, pertanyaan yang ketiga. Saya tanya antum. Milih mana? Al-Quran, seorang wanita soleha, alimah, pinter, ghonia, kaya, jamila, cantik, hebat segala-galanya. Milih mana? Wanita tersebut atau Al-Quran? Betul, betul. Minoritas. Di luar masjid ini orang memilih wanita dan meninggalkan Al-Quran. Kul bi fadli
fadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Positioning yang pertama, kedudukan Al-Qur'an yang pertama. Yang kedua, banyak maaf ini ya, mengulang pelajaran kelas 1. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran itu mukadimahnya namanya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu meringkas isi Al-Quran. Kemudian isi Al-Quran itu ya Al-Baqarah itu. Al-Baqarah ayat 1 kita tidak tahu maknanya. Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu. Ayat 2, pertama kali kita baca Al-Quran setelah Al-Fatihah, setelah Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa kata Allah? Al-Quran itu mempunyai 2 keistimewaan. Yang pertama, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Pasti lurus, pasti benar, pasti oke. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi kita untuk menjadi manusia terbaik, yaitu orang yang bertakwa. Cuman sayang, kita berapa ratus kali baca ayat ini, tapi tidak pernah kita meletakkan Al-Quran pada tempat yang tepat, kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah. Pasti baik, pasti lurus, petunjuk untuk sampai pada posisi yang tertinggi. Bukan hanya sebagai seorang manusia, menjadi seorang muslim atau muttaqin, menjadi muslim atau mukmin, tapi muttaqin, posisi terbaik Al-Quran. Positioning yang kedua, banyak maaf, positioning yang ketiga, kedudukan yang ketiga, lebih seru lagi nih Pak, lebih dahsyat lagi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Mulk ayat 10. Apa kata Allah? Mohon dibaca sampai di rumah. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Apa kata Allah? Pada saat ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, jeblang, ada 2 aktivitas yang paling sering dilakukan oleh ahli neraka pada saat masuk ke dalam neraka. Apa itu? Menyesal. Menyesal yang pertama, yang kedua menyesal. Merintih. Apa yang disesalkan? Ya Allah, aku menyesal. Kenapa waktu hidup di dunia tidak membaca dan mendengarkan Al-Quran? Yang kedua, apa yang disesalkan? Kenapa waktu hidup di dunia tidak memikirkan isi Al-Quran? Hari ini kita sedang memikirkan isi. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, aku menyesal. Kalau seandainya kami hidup di dunia kemarin melakukan 2 hal, kami tidak akan masuk ke neraka. Membaca dan mendengar Al-Quran. Mendengar itu yang membaca. Yang kedua, memikirkan isi. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran penting. Apabila kita di dunia tidak membaca Al-Quran dan memikirkan isinya, akan menjadi sesalan nanti. Serius loh ini. Ayat yang keempat, kedudukan positioning yang keempat. Tadi ayat yang saya bacakan waktu mukaddimah tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 63. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ada 2 cara untuk sampai kepada takwa. 2. Apa itu? Pegang Al-Quran dengan serius. Banyak maaf, sesuatu yang paling banyak diabaikan oleh kaum muslimin hari ini justru Al-Quran. Padahal Allah mengatakan kalau mau takwa, pegang Al-Quran dengan serius.
Kemudian ingat apa yang ada di dalamnya. Isinya kau ingat. Tidak akan bisa ingat kalau dia tidak baca. Dia tidak bisa memegang teguh Al-Quran kalau tidak melewati pintu gerbang, yaitu membaca Al-Quran. Serius. Nih saya percepat positioning atau kedudukan Al-Quran yang kelima. Ini juga serius. Surat 43 ayat 43. Ini nomor cantik ya. Supaya gampang dihafal. Surat 43 ayat 43. Apa kata Allah? Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Kau mau lurus, nggak usah bingung. Mau berada di jalan siratul mustaqim, nggak usah bingung. Caranya satu. Hari ini orang bingung, Pak. Ada yang mengatakan kalau mau jalan siratul mustaqim, zikir ribuan kali setiap hari. Ada yang mengatakan sholawat ratusan ribu kali setiap hari. Ada yang mengatakan infak sebanyak-banyaknya. Ada yang mengatakan tahajud sepanjang malam. Apa kata Allah? Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Mau lurus, pegang teguh Al-Quran. Pintu gerbangnya membaca. Nanti Allah akan menjelaskan bagaimana tahajud yang benar. Al-Quran akan menjelaskan bagaimana zikir yang benar, bagaimana infak yang benar. Dasar utamanya pegang teguh Al-Quran. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ingat baik-baik, catat baik-baik, dibaca sampai di rumah. 5 kedudukan Al-Quran. Saya ulang kembali. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu sama Pak Denny. Pak Denny ya. Ulang lagi. Mirip Al-Quran atau Pajero Sport? Dah, kata kuncinya milih Al-Quran. Oke, catat baik-baik 5 posisi. Yang pertama, surat Yunus ayat 58. Al-Quran lebih baik daripada dunia yang kalian kumpulkan. Yang kedua, atau Al-Baqarah ayat 2. 2 isi, 2 kelebihan Al-Quran. Apa itu? Tidak ada keraguan di dalamnya, pasti lurus dan membawa kepada posisi yang tertinggi, yaitu takwa. Yang ketiga, penyesalan orang di kuburan nanti atau di neraka ya, tepatnya di neraka, karena di dunia adalah dia tidak membaca Al-Quran. Lu, ini Allah buka rahasia. Sebelum kalian ke akhirat, nih orang di akhirat yang dimasukkan ke dalam neraka nanti menyesal. Menyesalnya apa ya Allah? Saya buka rahasia kata Allah. Rahasianya ada di surat Al-Mulk ayat 10. Menyesal karena waktu hidup dia tidak membaca Al-Quran dan tidak mempelajari. Kemudian ayat yang keempat adalah surat Al-Baqarah ayat 63. Ya, 2 cara untuk sampai kepada takwa. Dan yang terakhir, surat 43 ayat 43, Az-Zukhruf. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Pegang teguh Al-Quran, maka kalian lurus. Maka ya fiddin rahimakumullah, sengaja saya sampaikan ini pelajaran kelas 1 yang terlupakan. Hal yang paling mendasar yang dilupakan. Sehingga apa? Al-Quran diabaikan. Di antara perintah Allah yang sangat mendasar, yang diabaikan oleh kaum muslimin hari ini adalah berpegang teguh kepada Al-Quran. Membacanya, mentadaburinya, memperjuangkannya dan mengamalkan. Padahal apa kata ulama sirah mengatakan, al-barnamis al-yaumiyah al-muhimma indas sahaba. Program hidup sehari-hari yang paling penting yang selalu dilakukan para sahabat adalah mempelajari Al-Quran. Program hidup paling penting dalam kesehariannya mempelajari Al-Quran. Tapi hari ini justru Al-Quran paling ditinggalkan. Nih saya akan akhiri dengan 1 ayat. Curhat atau
curhat Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalam surat Al-Furqan, surat 25 ayat 30. Surat Al-Furqan, apakah? Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah curhat di hadapan Allah. Apakah Rasulullah curhat di hadapan Allah tentang musuh Islam yang menyerang Islam? Enggak. Tentang kaumnya. Siapa kaumnya? Ya kita ini. Apakah yang dicurhati oleh Rasulullah tentang kaumnya? Apakah mereka membunuh, maksiat, berjudi? Enggak. Yang dicurhati oleh Rasulullah, kaumnya menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Dia di ujung timur, Al-Quran di ujung barat. Curhatnya Rasulullah. Tentang siapa? Tentang kita. Apa yang dicurhati? Karena kita mengabaikan Al-Quran. Bukan rahasia umum. Al-Quran hari ini diabaikan. Ada kawan, milih kawan daripada Al-Quran. Ada kuliner, tinggalkan Al-Quran. Ada HP, tinggalkan Quran. Ada apa-apa, selalu Al-Quran yang dianaktirikan. Iya Pak. Makanya ada seorang syekh di Saudi Arabia ditanya, Pak Ustadz, syekh, bagaimana sih caranya berpegang teguh kepada Al-Quran sebagaimana para sahabat dulu? Kata saya, gampang saja. Sahabat itu megang Al-Quran seperti kalian megang HP sekarang. Ya, megang HP. Ya begitulah mereka megang Quran. Seperti kalian megang HP sekarang. Hari ini kemana-mana, hatta ke kamar mandi bawa HP. Ya? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Mari kita simpulkan dulu apa yang saya sampaikan tadi. Kesimpulan yang pertama, ya, bahwa di antara ciri orang yang bertakwa adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kesimpulan yang kedua, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah, Jannatul Firdaus, dipertemukan dengan 4 manusia terbaik, Nabi, Rasul, Siddiqin, Syuhada, Sholihin. Kesimpulan yang selanjutnya, ada pekerjaan yang paling utama untuk dikerjakan manusia selama hidup di dunia ini. Itaatullah wa itaatur Rasul. Taat pada Allah dan taat pada Rasul. Kesimpulan yang selanjutnya, ilmu yang paling utama untuk dipelajari di muka bumi ini selama kita hidup, ilmu untuk taat kepada Allah dan Rasul. Dan kesimpulan yang terakhir, 5 positioning atau kedudukan Al-Quran. Mohon dipelajari sampai di rumah nanti. Mungkin itu saja. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa di pagi yang cerah dan sedikit mendung ini, ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma arzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.